Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-solan nasa syu'ban wa qabaila liya'rafu bil ahsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, yakni Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, juga kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Aribat Manbol Hikmah. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang penuh dengan rahmatnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus kita bisa melaksanakan perintah Allah, yakni thalabul ilmi. Alhamdulillah, yang mana belajar ilmu ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu, berarti kita na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, setelah kita bertawasul kepada Nabi dan para ulama, kita berdoa kepada Allah, dan kita pun mengadakan siraman rohani atau tausiah keagamaan, yaitu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah. Yang mana thalabul ilmi ini adalah sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat seperti apa? Hebat seperti apa? Istimewa seperti apa? Nih, seandainya kita punya dosa, seandainya kita banyak salah, seandainya tingkah kelakuan kita benar-benar melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menghadiri, kita berada, kita ada, kita mengikuti tausiah seperti ini, tawasulan dan sebagainya, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak semua manusia bisa melaksanakan seperti ini. Walaupun rumahnya dekat, walaupun kampungnya dekat, walaupun segala serba mudah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kepada kita, maka kita tidak akan bisa hadir di tempat seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita hadir, ada aktif di tempat seperti ini, dosa kita dihancurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata siapa? Kata Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mendatangi bahkan qabla ayah tua, jangankan datang ke tempat seperti ini, baru mau melangkahkan kakinya saja, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang begini, kita kadang-kadang tidak terbatas oleh umur. Tidak terbatas oleh umur. Maksudnya apa? Pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu adalah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan ilmu tauhid. Jadi ilmu itu ada 3. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, maka kita wajib untuk mempelajari. Kalau kita tidak belajar 3 ilmu itu, maka kita adalah dosa. Maka kita adalah dosa. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu untuk kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikenal di dalam ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah yang bertauhid kepada Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang dinamakan sifat 2, yang dinampakkan sifat 20. Yang mana sifat 20 itu pertama sifat wujud, 2 sifat idam. Wujud artina wujud wajib ayana Allah, 2 kidam artina kidam wajib helana Allah, 3 bako artina bako wajib langgengna Allah, 4 mukhalafatul lil hawadisi artina mukhalafatul lil hawadisi wajib bedana Allah jeung sakabe anu anyar, 5 qiyamuhu ta'ala binafsihi artina qiyamuhu ta'ala binafsihi wajib jumenengna Allah ku sorangan anak. Itu baru 5, semuanya ada 20. Nanti kita diteruskan, nanti kita ini harus bisa. Yang sudah bisa alhamdulillah, yang belum bisa harus bisa. Yang sudah bisa terus lupa, harus dihafalkan lagi, lagi. Jadi kalau kita tidak bisa sifat 20 ini, maka kita adalah dosa, durhaka kita, berdosa kita. Bahkan banyak ulama mengatakan kalau kita tidak bisa, tidak tahu sifat 20 ini, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang belum bisa dihafalin tuh dari 1 wujud, kidam, bako, muhalafatu, lewat sini sampai akhir. Nanti kita ditambah lagi, diteruskan lagi nanti dari ke-6 ke sana, insya Allah. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu dasar, Jadi kalau kita membuat rumah itu seperti fondasi. Jadi kalau kita tidak mengetahui sifat 20 ini, tidak tahu sifat 20 ini, maka kita membangun rumah seperti tidak makai naudzubillahi min. Jadi tidak akan jadi, pasti akan runtuh, begitu pula kita ibadah ya, yang namanya sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau kita tidak punya tauhid, tidak mengetahui ilmu tauhid yang tadi itu,
maka ibadah kita semua itu mubazir. Mubazir. Oleh karena itu, yang sudah bisa jangan sampai lupa, yang belum bisa harus bisa. Oleh karena itu, yang belum bisa ditulis, diapalin. Yang sudah bisa juga harus terus dibaca-baca, insya Allah. Sekarang begini, sekarang kita sudah tahu, kita sudah mendengar apa, yaitu tentang nasab. Udah mendengar belum tentang nasab? Udah, ya. Nasab itu kita harus mengetahui. Kenapa kita harus mengetahui? Karena nasab orang tua kita pun kita harus tahu. Kenapa? Bil barokah. Jadi kalau kita tidak mengetahui nasab kita sendiri, itu kurang barokah. Jadi kita harus tahu nasab kita sendiri. Misalkan dari siapa, misalkan nih Opan Saira, bapaknya siapa, itu harus tahu. Harus tahu. Kalau kita tahu nasab-nasab orang tua kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang diributkan itu adalah ada satu kaum, ada segelintir manusia yang menyatakan, yang mengaku, yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasulullah. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa naudzubillahi min dzalik? Karena bohong. Mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka mengaku keturunan Nabi. Siapa itu? Siapa itu? Habib Ba'alwi. Jadi Habib Ba'alwi ini adalah dia punya leluhur yang namanya Ubaid. Terus kata dia Ubaid itu anak Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu adalah putra daripada Ali Zainal Abidin, dari Husain, dari Sayyidatina Fatimah, dari Rasulullah. Padahal Sayyid Ahmad itu tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Jadi kita harus tahu, dari mulai adanya kitab nasab, yaitu adalah abad 3. Ada di abad 3 adalah kitab Abnaul Imam. Terus abad keempat ada kitab itu Sirri Silsilatul Alawiyah. Terus abad ke-6 ada kitab Syajaratul Mubarakah. Terus ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Al-Fahri, ada kitab Muntakilah Tulibiyah, ada kitab Umdatut Thalib, itu, dan kitab-kitab yang lainnya. Berapa banyak kitab? Tidak ada yang menerangkan, tidak ada yang menulis bahwa Sayyid Ahmad mempunyai anak yang namanya Ubaidillah. Terus punya anak berapa tuh Sayyid Ahmad? Hanya punya anak 3, yaitu namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya yang namanya Ubaidillah. Tapi ini keturunan Ubaidillah ini mengklaim bahwa dirinya keturunan Nabi. Berarti Jadi oleh karena kebohongan ini, kita tidak boleh mempercayai, kita tidak boleh meyakini bahwa Habib Ba'alwi itu adalah turunan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Ini polemik sudah 2 tahun lebih. Dipinta oleh peneliti, dipinta oleh para ulama. Minta apa? Minta data, minta bukti, minta dalil. Kalau memang Ubaidillah itu anak daripada Sayyid Ahmad, mana kitabnya? Tapi sudah 2 tahun lebih ini, mereka tidak bisa membuktikan. Kenapa? Karena memang tidak ada. Jadi oleh karena itu, Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengaku. Mereka hanya
Mereka bohong. Mereka berbohong. Jadi oleh karena itu, setelah kita tahu ini tentang Habib Balawi ini bukan keturunan Nabi, kita jangan diam. Kita jangan diam. Perlu kita utarakan, perlu kita beritahu kepada orang. Kenapa kalau kita diam? Tidak boleh. Kita tidak boleh diam. Karena ada keterangan di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Di situ Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadzal nasabi syarif wa dhabdih hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Diharuskan bagi setiap siapapun itu, bagi setiap individu manusia, diharuskan punya kecemburuan terhadap nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecemburuan bagaimana? Ya, ada orang yang mengaku bahwa dia turun Nabi, kita harus cemburu. Apa benar ini orang? Wadobtih, harus kita selidiki, harus kita cari tahu benar enggaknya. Supaya apa? Hatta layan tasiba ilai ahadun ila bihakin, sehingga tidak mudah, tidak segampangnya orang semua ngaku-ngaku keturunan Nabi. Kenapa? Kita kasihan. Kita kasihan kepada Habib. Kita kasihan kepada Habib. Kita cinta kepada Habib. Oleh karena itu, jangan punya prasangka, jangan punya rasa bahwa kita ini benci Habib. Tidak. Kita tidak benci. Kita suka kepada, kita cinta kepada, cinta kita kepada Habib. Makanya kita telusuri, makanya kita selidiki. Kenapa diselidiki? Karena dia mengaku cucu Nabi. Benar enggak? Terus diselidiki, ternyata bukan keturunan Nabi. Jadi kita harus berkata kepada mereka, nih, Al-Fakir juga ya, banyak Habib-Habib, teman-teman. Al-Fakir bilang kepada mereka, Bib, ente bukan keturunan Nabi. Kalau memang ente keturunan Nabi, coba minta buktinya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Walaupun saya nggak keturunan Nabi juga nggak apa-apa. Sadar. Yang sadar, tapi yang tidak sadar ngotot marah kepada kita, salah sangka. Oh, ya ada orang benci Habib, ada orang benci keturunan Rasulullah, ada orang benci kepada duriah Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Justru kita kasihan kepada mereka, jangan sampai mereka masuk neraka. Karena barang siapa yang mengaku keturunan yang bukan keturunannya, maka dia adalah menempatkan dirinya ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nabi telah bersabda di dalam hal ini, manidda'a kauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku keturunan padahal dia bukan keturunannya, maka dia itu adalah lagi mempersiapkan, menyediakan tempat dia di neraka. Naudzubillahi min. Jadi kita cinta kepada mereka, jangan sampai Habib itu masuk ke neraka. Oleh karena itu kita selidiki, kita kasih tahu kepada mereka bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Jadi kita cinta. Kalau kita tidak cinta, kenapa kita harus bicara? Ya terserah, dia mau masuk neraka, mau apa, terserah dia. Tapi karena kita cinta, kita tidak rela untuk mendiamkan dia di dalam kesesatan, insya Allah. Jadi ini banyak orang yang masih salah paham. Bahkan banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang belum membaca kitab-kitab nasab. Mereka membela, justru menyalahkan para peneliti. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau sudah membaca, sudah mengetahui, enggak seperti dulu ada ulama besar, ulama kita, guru kita, yaitu Syukron Ma'mun, profesor itu kiai sepuh NU. Oh, ngotot membela Habib. Barang siapa yang tidak percaya Habib itu keturunan Nabi, maka kafir orang itu. Oh, ini kitabnya
Oh, terus kitabnya dilihat yang besar-besar itu, ternyata kitabnya itu adalah menurut penelitian itu banyak dari Habib-Habib itu kitabnya kitab palsu. Naudzubillahi min dzalik. Buktinya mereka tidak berani memberikan kitab itu, dan kitab itu tidak mampu untuk menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Naudzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu kita cinta kepada Habib dan kita katakan kepada mereka dan kepada pengikut mereka bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita mengetahui, sekali lagi jangan kita diam. Diamnya kita tidak memberitahukan kepada orang, maka itu adalah dosa dan dilaknat kita oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hanya itulah yang Al-Fakir katakan, yang Al-Fakir jelaskan, yang Fakir utarakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi seluruh umat manusia, juga bermanfaat bagi para habaib dan bermanfaat juga untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Innallaha ma'ana. Allahumma la tu'akhidna inasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shalli wa sallim man ala ahmada. Shalli wa sallim ala ahmada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.